Kegiatan belajar 4. Bahan makanan dari Cerealia oleh Meita Kurniadewi. Lanjutan dari materi Cerealia sebelumnya. Nomor 4. Beras dan perubahan sifat beras akibat pengolahan. Beras adalah gabah yang bagian kulitnya telah dibuang dengan cara digiling. Beras yang dimasak adalah nasi. Beras juga disebut sebagai makanan pokok utama dengan 60-80% kalori dan 45-50% protein. Di Asia, beras disajikan sebagai nasi putih. Di Mediterania, Italia dan Spanyol disajikan dengan cara nasi dicampur dengan bumbu atau bahan lain, nabati maupun hewani. Bagian terbesar beras adalah pati. Pati tersusun dari dua polimer karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa berpengaruh terhadap jumlah penyerapan air dan pengembangan volume nasi selama pemasakan, sedangkan amilopektin yang menentukan warna, transparan atau tidak, dan tekstur nasi, lengket, lunak, keras, atau perah. Ciri beras ketan, yaitu amilopektinnya tinggi dan sangat lengket. Sedangkan ciri beras biasa, amilosanya 20%, butiran nasi terpencar dan keras. Struktur beras. Mari kita lihat gambar dari beras di sebelah kanan. Terdiri dari kulit padi, beras, kulit ari beras atau yang disebut bekatul, dan mata beras atau disebut embrio. Beras terdiri dari 3 macam, yaitu A. Beras putih atau white rice. Warna putih agak transparan karena memiliki sedikit aleuron, amilosa 20%, dan dikonsumsi sebagai makanan pokok. B. Beras merah atau brown rice. Aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin, yaitu sumber berwarna merah atau ungu pada beras. C. Beras ketan atau glutinous rice. Warna putih tidak transparan, hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Ini adalah wujud dari beras ketan putih, beras ketan hitam, beras merah, dan beras putih. Mutu beras ditentukan oleh yang pertama kandungannya, yaitu ada amilosa, kandungan protein, dan kandungan lemak. Yang kedua spesies dan varietas, kondisi lingkungan, waktu dan cara pemanenan, metode pengeringan, dan cara penyimpanan. Sifat fisikokimia beras berkaitan dengan mutu beras. Maksudnya adalah berkaitan dengan perubahan akibat pemanasan dengan air, yaitu suhu gelatinasi beras, pengembangan volume, penyerapan air, fisikositas pasta, dan konsistensi gel pati. Semua yang bekerja sama dan saling berpengaruh menentukan mutu beras, mutu tanah, dan mutu rasa nasi. Pengelompokan beras berdasarkan asal daerah, yaitu beras Cianjur, beras Solo, beras Belanggu, dan beras Banyuwangi. Pengelompokan beras berdasarkan varietas padi, antara lain beras Rojolele, beras Bulu, dan beras IR. Pengelompokan beras berdasarkan processing, yaitu beras tumbuk dan beras giling. Sifat mutu beras yang tidak disenangi adalah bau apek karena perusakan minyak, dan bau alkohol karena hasil fermentasi gula. Beras dengan aroma harum jika ditanak antara lain beras Cianjur, beras Pandanwangi, atau Rojolele. Nomor 5. Tepung beras dan tepung ketan serta perubahan sifat fisik akibat pengolahan. Tepung beras diperoleh dari penggilingan atau penumbukan beras dari tanaman padi atau Oryza sativa. Tepung beras biasanya digunakan untuk makanan tradisional dan menjadi tepung beras ketan hitam atau putih. Perbedaan tepung ketan dan tepung beras.
1. Tekstur ketika diraba, tepung beras mirip tepung beras ketan putih, sedangkan tepung ketan terasa lebih berat dan mudah melekat pada tangan. 2. Jika dilarutkan dengan sedikit air, tepung beras larutannya lebih encer, sedangkan tepung ketan larutannya lebih kental dan lengket. 3. Kandungan. Tepung beras memiliki kandungan amilopektin sedikit dan amilosa 7-38%, sedangkan tepung ketan amilopektin banyak dan amilosanya 1-2%. 4. Antosianin. Tepung beras tidak ada antosianin, sedangkan tepung ketan terdapat antosianin. Faktor kerusakan tepung beras dan tepung ketan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu penyosoan beras kurang bersih atau sisa bekatul menempel pada beras. Bekatul mengandung banyak lemak yang akan mengalami oksidasi oleh udara dan enzim sehingga menghasilkan senyawa asam lemak yang menyebabkan bau apek. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh kadar air, suhu, lama waktu penyimpanan, cara penyimpanan, dan pengemasan. Tujuan penyimpanan beras yang baik yaitu melindungi dari hama dan pengaruh cuaca, mencegah atau menghambat perubahan mutu dan nilai gizi dari tepung itu sendiri. Sedangkan tujuan pengemasan yang baik yaitu mencegah penurunan mutu beras selama penyimpanan. Nomor 6, hasil olahan tepung. Di sini saya memberikan 5 contoh tepung. 1. Tepung terigu. Contoh hasil olahannya antara lain roti, mie, ketul indri, pasta, donat, biskuit, kulit pangsit, kue lumpur, sarang semut, brownies, kue cubit, cookies, terang bulan, pancake, waffle, dan lain-lain. 2. Tepung beras. Contoh hasil olahannya antara lain bubur sumsum, nagasari, talam, rempeyek, putu mayang, kue cucur, apem, carabikang, petulo, cendol, dawet, dan lain-lain. Nomor 3. Tepung ketan. Hasil olahannya antara lain kue tok atau kuiku, klepon, onde-onde, getas, putri mandi, wingko babat, iwel-iwel, bubur candil, kue lupis, mochi, kue mendut, dan lain-lain. 4. Tepung kanji atau tapioka. Hasil olahannya antara lain cireng, pentol, pilus atau bidaran atau telur gabus, kelanting atau cenil, pempek, cilok, lapis pepe, sentiling, sempol, papeda, kerupuk aci, kue semprit, dan lain-lain. 5. Tepung maizena. Hasil olahannya antara lain isi fla pada sus, isi fla pada dadar gulung, isi fla pada pie, crepes, puding, donat maizena, kue semprit, sup krim atau krim sup, dan lain-lain. Sekian materi tentang bahan makanan dari Cerealia. Terima kasih, selamat belajar. Lembar kerja 1. Tugas individu. Mencari minimal 3 gambar beserta nama makanannya dari 9 macam tepung yang ada di dalam tabel. Dikumpulkan di drive tugas kelas maksimal 31 Oktober pukul 10 dengan format nama yang tertera. Kerjakan dengan jujur. Tuhan Yesus memberkati.